ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum min Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra akhi fillah. Sehingga berkata penulis rahimahullah ta'ala, bersekongkolan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara licik. Salah satu dampak negatif dari kekalahan kaum musyrikin pada pertempuran di Badar, bahwa emosi mereka menjadi semakin memuncak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mekah menjadi semakin mendidih, layaknya belangga yang dipanaskan. Hal ini mendorong dua orang pemuka mereka untuk menghabisi sumber perselisihan dan perpecahan serta penebar kehinaan dan kenistaan yang mereka alami selama ini menurut persangka mereka, yaitu Nabi SAW. Ceritanya adalah Umair bin Wahab al-Jumahi duduk-duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Hal ini terjadi tak berapa lama setelah peristiwa Badar. Umayyah merupakan salah satu syaitan Quraisy dan termasuk orang yang banyak menyakiti Nabi SAW dan para sahabatnya ketika mereka di Mekah dulu. Rupanya putranya Wahab bin Umayyah termasuk di antara tawanan Badar. Dia menyinggung para korban tewas yang dikuburkan di sumur dan peristiwa naas yang mereka alami. Maka bertuturlah Sofwan, demi Allah, sungguh kehidupan setelah musnahnya kaum muslimin adalah lebih baik. Umayyah menjawab, engkau benar, demi Allah, sungguh demi Allah. Andaikan bukan karena hutangku yang belum bisa kubayar dan keluarga yang aku khawatirkan akan sengsara sepeninggalku nanti, pasti aku sudah menyongsong Muhammad untuk membunuhnya. Karena aku punya cukup alasan untuk menyongsong mereka, yaitu putraku menjadi tawanan mereka. Lantas hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Sofwan seraya berkata, kalau begitu, biarlah aku yang akan melunasi hutangmu. Keluargamu akan menjadi tanggung jawabku juga. Aku akan menghibur mereka selama masih disisakan umur. Tidak ada kata tidak mampu bagiku untuk menanggung mereka. Umair berkata kepadanya, rahasiakanlah urusan yang terjadi antara diriku dan dirimu ini. Baiklah, jawabnya. Kemudian Umair menyiapkan pedangnya, lalu mengasah dan membubuhkan racun padanya. Setelah itu dia berangkat hingga akhirnya tiba di Madinah. Maka tatkala dia sudah berada di pintu masjid dan mengekang untanya, Umar bin Khattab sempat memergokinya. Umar ketika itu sedang berbincang-bincang bersama beberapa orang kaum muslimin mengenai kemenangan perang Badar yang telah Allah muliakan terhadap mereka. Seraya melihat ke arahnya, Umar berkata, si anjing musuh Allah Umair ini pasti datang dengan tujuan jahat. Kemudian dia menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, ini musuh Allah Umair telah datang dengan menghunuskan pedangnya. Beliau menjawab, biarkanlah dia masuk menemuiku. Lalu Umar menyongsong, sedangkan Umar mencengkram lehernya dengan tali pedangnya. Dan Umar berkata kepada beberapa orang Ansor, temui Rasulullah SAW dan duduklah di sampingnya. Jagalah beliau dari ancaman si busuk ini, sebab tidak ada jaminan dia tidak berbuat buruk. Kemudian dia menemui Rasulullah SAW. Tatkala beliau melihatnya dalam keadaan lehernya dijerat dengan gantungan pedang dan ditarik oleh Umar, beliau berkata, biarkanlah dia wahai Umar, dan mendekatlah wahai Umayyah. Lalu dia pun mendekat seraya berkata, selamat pagi. Maka Nabi SAW menjawab, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat yang lebih baik dari ucapan ini wahai Umayyah, yaitu dengan salam, sebuah ucapan selamat penghuni syurga. Kemudian beliau bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu kemari wahai Umayyah? Dia menjawab, aku datang hanya untuk menemui tawanan yang ada pada kalian ini, yakni putranya. Karenanya perlakukanlah dia dengan baik. Beliau berkata lagi, kalau begitu, buat apa pedang yang ada di lehermu itu? Umair menjawab, semoga Allah menjadikannya sebagai dari pedang-pedang yang jelek. Apakah ia masih berarti apa-apa bagi kami? Nabi berkata lagi, jujurlah padaku, apa yang mendorongmu datang kemari? Umair tetap menjawab, aku hanya datang untuk hal tadi. Baik. Kisah yang panjang, yakni mu'amaratul ikhtiyarin Nabi. Ada persekongkolan orang Quraisy setelah perang Badar terjadi untuk mencelakai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dampak dari perang Badar ini mengguncang kota Mekah.
jadi pembicaraan tiap hari. Dari paginya maupun sorenya, duduk di samping Ka'bah maupun di tempat-tempat yang lainnya, mereka selalu berbicara tentang kematian keluarganya, tentang perlakuan Nabi SAW kepada mereka dari kalangan Quraisy yang mati dikuburkan jadi satu di dalam sumur Badar. Dan mereka tidak bercerita kecuali dengan hawa nafsu. Dan mereka juga tidak melakukannya kecuali bisikan-bisikan syaitan. Nah, di antara orang-orang Quraisy itu ada yang bernama Umair. Ya, ada juga yang bernama Safwan. Kana Umair min syayatin Quraisy. Kata penulis, gambaran tentang Umair di masa lalu ini termasuk setan Quraisy. Maksudnya yang paling jahat terhadap Nabi dan punya banyak ide untuk menyakiti Nabi. Mimman kana yu'din nabiyya wa ashabahu wa hum di Makkah. Ketika Nabi dan para sahabat masih di Mekah, Umair termasuk orang yang suka memprovokasi. Bukan hanya memprovokasi, dia yang menganjurkan orang menyakiti sahabat-sahabat Nabi. Bahkan dia punya ide bagaimana cara mengepung Nabi untuk membunuh Nabi. Dan dia punya anak, yakni Wahab ibnu Umair, ikut perang di perang Badar. Pada saat perang Badar dia tertangkap. Tidak termasuk yang dibunuh, tapi ditawan oleh Nabi bersama dengan kaum muslimin. Maka ini membuat hati Umair menjadi malu. Karena Umair termasuk tokoh Quraisy, dianggap sangat pemberani, anaknya tertangkap oleh pasukan kaum muslimin dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Penyebabnya adalah rasa takut dalam dirinya. Apa itu? Kalau mati dalam keadaan memiliki apa? Hutang. Dia punya hutang. Dia punya tanggungan. Ini penting ikhwan. Orang kafir saja takut tahu ikhwan, mati dalam keadaan memiliki hutang. Maka seharusnya kaum muslimin juga mengerti hal ini. Nabi kita berkata, nasul mu'min, jiwanya orang beriman itu apa ikhwan? Mu'allaqatun bidainihi atau muta'alliqun bidainihi. Itu tergantung dengan hutang-hutangnya. Dan kita punya Allah. Dan kita dimiliki oleh Allah. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki kita. Kalau kita punya masalah, adukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang kita. Dan kita harus punya keinginan untuk hal itu. Baik, ikhwati al-ma'ayakum. Kemudian tatkala mereka duduk di samping Ka'bah bersama dengan beberapa orang seperti Safwan dan yang semisal dengannya, mereka bercerita tentang kondisi Quraisy yang mati dimasukkan dalam lubang Badar atau sumur di Badar. Kata Safwan, wallah inna fil ais ba'dahum khair. Demi Allah, ini penting diketahui. Orang Arab biasa mengucapkan lafaz apa? Allah. Berarti jejak atau asar dakwahnya Nabi Ibrahim itu membekas pada diri mereka. Cuma hawa nafsu menguasai mereka. Mereka bukan tidak mengetahui Allah itu ada, mereka tahu. Walaupun mereka pada akhirnya berkata, aja'al al-alihatan ilaha wahida, aja'al ta'alihatan ilaha wahida, apa kamu mau menjadikan Tuhan yang begitu banyak menjadi satu Tuhan saja? Inna hadzal syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Ini mereka mengakui Allah itu ada. Maka mereka bersumpah dengan menyebut nama wallah. Demi Allah, inna fil ais, sesungguhnya hidup ini akan terasa nyaman. Ba'dahum khairun, akan terasa lebih baik seandainya muslimin dan yang bersama dengan mereka dilenyapkan. Ini antum harus ingat. Sampai kapanpun orang-orang musyrik itu benci dengan apa? Tauhid. Pelaku kesyirikan tidak suka dengan perbuatan tauhid. Antum jangan berharap dukun senang dengan apa? Ahlu tauhid. Nggak mungkin. Hal yang mustahil seorang tukang sihir jatuh cinta dengan apa? Seorang muwahhid. Nggak mungkin. Dan antum harus ingat, tidak mungkin orang-orang yang gemar dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan itu kemudian mau membela orang-orang ahlu tauhid. Tidak mungkin. Mereka akan memusuhi.
Dan mereka merasa tenang kalau kaum muslimin sudah apa? Binasa. Maksudnya sudah sirna. Demikian pula, ini semua sudah menjadi takdirnya Allah. Bahkan Nabi dimusuhi. Mereka tahu kebenaran dari Nabi, mereka tahu yang diucapkan oleh Nabi itu hak, dan mereka tahu Nabi kalau berbicara itu tidak mungkin dusta. Tapi Allah telah katakan tentangnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan lis-sayatin al-jin wal ins. Demikianlah kami jadikan nabi itu pasti ada musuhnya. Setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Kata penulis, Umair termasuk setannya apa? Quraisy. Saking parahnya keadaannya di masa itu. Dan memang orang Arab biasa kalau menyebut orang sudah melampaui batas dengan sebutan apa, kan? Syaitan. Hada wallahu alam bisawab. Umair menimpali ucapannya Safwan dengan mengatakan, "Shadaqta wallah, kamu benar demi Allah. Benar kamu ini. Kita ini kalau enggak ada kaum muslimin kita aman, senang." Ya ini dia bebas berbuat dengan hawa nafsunya. Amma wallahi laula dainun alayya. Lalu dia berkata, adapun aku demi Allah seandainya tidak punya hutang, enggak punya tanggungan hutang, yakni atas diriku, laisa lau indi qada. Kalau seandainya bukan karena sebab aku ini enggak punya hutang dan khawatir tidak bisa menunaikannya, atau wa iyalin, atau keluarga yang ada di bawah tanggunganku, khawatir kalau seandainya akhsha alaihim adai'atu ba'di, sepeninggalku mereka akan terlunta-lunta. Kalau bukan karena itu, raqibtu ila Muhammadin hatta aqtulahu, aku akan berangkat dengan kudaku membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna li, karena kata dia, aku lebih pantas punya alasan. Kenapa? Karena anaknya dilawan. Penggalan ini kita ambil faedah terlebih dahulu. Ikhwati azmayakum. Faedah dari sini kita mengetahui salah satu tumbuhnya sifat pengecut dalam setiap orang, siapapun mereka, mukminnya maupun kafirnya, orang solehnya maupun orang tolehnya. Itu salah satu atau di antara beberapa sebab yang menyebabkan tumbuh penyakit pengecut itu adalah hutang. Oke? Hutang. Maka Nabi berlindung kepada Allah terkena fitnah apa ya, kawan? Hutang. Apa doa Nabi, kawan? Di akhir salat sebelum salam. Allahumma, kawan? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ini hutang. Dan Nabi SAW memerintahkan kita berlindung dari bahayanya apa? Hutang. Hutang membuat orang jadi pengecut. Yang kedua apa ya, kawan? Nabi pernah menyebutkan ada 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu jadi pelit dan pengecut. Apa itu ya, kawan? Yang pertama apa? Istri. Yang kedua, anak. Yang ketiga, harta benda dunia. Kaitannya 3 hal ini. Berarti dia mengatakan kalau bukan karena keluargaku, berarti ini penting. Berapa banyak orang terfitnah dengan sebab istri dan anak yang menjadi pengecut. Tidak berani mengatakan kalimat tauhid. Tidak berani membela sunnah. Takut mati di atas tauhid dan sunnah. Gara-gara apa? Istri dan anak. Ini nasihat bagi para istri dan bagi para anak-anak. Jangan menjadi fitnah bagi siapa? Kaum laki-laki. Karena memang pada dasarnya memang perempuan itu fitnah bagi kaum laki-laki. Ahlu tauhid hindari ini. Hindari kebiasaan berhutang, satu, dan hindari terlalu cinta dengan apa? Harta benda dunia. Dan tersibukkan dengan urusan-urusan apa? Keluarga. Ya, sibuk dengan keluarga boleh. Tapi keterlaluan kemudian meninggalkan urusan-urusan akhirat ini tidak diperbolehkan. Wallahu alam bishawab. Kemudian ikhwati a'azzaikum, ketika setan bertemu dengan setan, itu pasti saling apa? Menyokong. Dengar ucapannya Umair, kalau bukan karena utangku dan keluargaku, aku pasti berangkat menemui Muhammad dan membunuhnya. Setan itu tidak mengajak kecuali kepada kebinasaan. Ditimpalilah sama Safwan. Bahasa kita apa? Diuji. Benar enggak nih omongannya siapa?
Umair. Maka dia berkata, alayya dainuk. Sudahlah, utangmu serahkan kepadaku. Biar aku yang bayar. An aqdihi anka. Utangmu semua tanggunganku aku yang bayar. Makin dikompor-komporin. Maka antum lihat. Yang paling berbahaya itu bukan yang datang berhadapan langsung dengan kita. Yang paling berbahaya yang punya lisan yang berbahaya. Paham? Maka Nabi kita kan mengatakan, Nabi kita mengingatkan bahwasanya sesuatu yang paling kukhawatirkan kepada kalian adalah seseorang yang munafik, tapi apa ya kawan? Pandai berbicara. Jadi ada orang munafik, dia nggak pintar ngomong. Yang berbahaya itu munafik, tapi lisannya pandai mengadu domba, pandai menghasut. Apa bahasa gitu ya kawan? Provokator ya? Iya itu provokator, itu tukang kompor tuh. Nah gitu. Maksudnya bukan pedagang kompor, bukan. Maksudnya yang suka membisik-bisikkan orang, ini yang paling berbahaya. Nah, provokator itu kalau mereka dari kalangan orang-orang munafik itu nggak ada ampun, tebas lehernya. Kalau ada hukum apa? Syariat Islam ditegakkan sebuah negeri. Wah, ini babnya kenceng banget ini kan. Karena memang begitu. Provokator itu merusak. Ya, dia berkata kalau bukan karena ini dan itu, disambut sama dia. Sudah aku bayarkan utangnya, aku tunaikan, kamu nggak usah pikirkan. Lalu kata dia kan, wa iyaluka ma'iyali. Keluargamu tanggungannya seperti keluargaku tanggunganku. Paham maksudnya? Aku tanggung urusan hidup keluargamu, dibiayai dan sebagainya. Ikhwati anwayakum, kalau setan udah masuk ke dalam darah seseorang, kemudian dia menjadi satu dan berbisik di hati itu, ya seperti ini, ngomong itu asal saja dia. Yang penting orang yang dikompori itu jadi. Sama seperti sekarang. Sebagai orang begitu ya sudah, utangmu biar saya yang ini, keluargamu tenang aja. Kalau nanti kamu mati, aku yang membiayainya. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Umair pun kemudian berkata, "Faktum anni sya'ni wa sa'nuka." Rahasiakan ini antara aku dengan kamu. Tentang hutangku dan tentang janjimu akan memelihara apa? Keluargaku. Rahasiakan ini. Apa kata si Sofwan yang mengatakan, "Ya if'al, ya sudah. Cepat lakukan. Enggak usah khawatir, jangan tunda-tunda lagi." Nah, begitu ya kawan-kawan. Antum harus ingat. Orang ingin berbuat jelek aja itu bersegera. Paham maksudnya kawan? Ini orang mau berbuat jahat. Dia kepingin segera. Alangkah aneh kalau kita yang sudah belajar tauhid, mengenal sunnah, janji Allah kita yakini sebuah kebenaran, lalu kita menunda-nunda berbuat baik. Mau mempelajari ilmu, menunda-nunda, rugi. Mau taubat, menunda-nunda, ya rugi. Harusnya kita lebih cepat dan bersegera dibandingkan orang yang bersegera dengan perbuatan dosanya itu. Allah memerintahkan kita untuk apa ya kawan? Bersegera menuju ampunan Allah Azza wa Jalla. Allah wasari'u ila maghfiratin, kata Allah, bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Ya, menuju kepada taubat, menuju kepada amal saleh. Ikhwati a'azawakum, dan ini kalau kita perhatikan betapa agungnya Allah yang menakdirkan kisah ini terjadi. Umair berangkat, ya kebiasaan orang Arab menghunus pedang. Ya dia bawa pedang, dia berangkat menuju kota Madinah. Wa bainama huwa ala babil masjid, dan mereka tahu tempat khasnya kaum muslimin itu apa? Masjid. Dan mereka ngerti di sana Nabi dengan para sahabat. Maka yang didatangi oleh mereka adalah apa? Masjid. Sampai di depan pintu masjid, ia turun dari kendaraannya, dia berjumpa dengan Umar. Dalam sebuah kisah, Umair cocok dengan namanya apa? Umar. Sesuai, Umar itu bentuk besarnya, Umair bentuk apa? Kecilnya. Paham? Antum baca ini kisah ini. Yang datang siapa namanya? Umair, bentuk tasdirnya. Yang dijumpai ternyata siapa? Umar. Allahu Akbar. Itu Umair bergetar lihat siapa? Pantes si kecil ketemu dengan yang apa? Yang gede. Dan Umar itu kalau ngomong ceplas-ceplos. Tapi Umar kalau ngomong ceplos-ceplos itu apa namanya? As-sarahah rahah.
Karena memang kalau ngomong itu apa adanya sesuai dengan kenyataannya, itu lebih lapang dadanya. Nah, Umar kalau ngomong nggak tanggung-tanggung, begitu ngelihat Umair, dicekik lehernya, diikat sama tali pedangnya. Itu tali pedangnya siapa yang diikatkan? Tali pedangnya Umair. Bukan tali pedangnya Umar. Itu pedangnya diambil, diikatkan di lehernya siapa? Umair, ditarik sambil berkata, hadal kalb aduwullah. Ini musuhnya Allah. Ini kalbun ini. Ya, ini kalau disebut kepada musuh, antum jangan praktekkan kepada muslim, enggak boleh. Enggak boleh suami kepada istrinya, kalau kebalikannya istri kepada suaminya enggak boleh. Ini kalimat apa? Kotor yang enggak boleh diucapkan. Tapi karena ini untuk merendahkan musuh. Dalam situasi yang seperti itu, dan ini diperbolehkan. Makanya kan Nabi tidak mencela Umar. Dan dalam kisah ini tidak ada satu ulama pun yang menyebutkan bahwa ucapan Umar tercela, tidak. Karena memang dia aduullah. Dan Nabi pernah mengucapkan lafaz ini untuk menggelari dan menyebut orang-orang yang disebut dengan apa ya kawan? Khawarij. Nabi menyebutnya dengan apa? Kilabun nar. Mereka itu kilabnya neraka. Tapi ikhwati azmayakum, ya likulli maqam maqal. Atau setiap tempat ada ucapannya. Antum jangan sembarangan mengucapkan ini. Jangan yang antum ambilin ini sunnah Nabi, bukan bukan begitu. Laisa kadzalik. Ikhwati azmayakum. Jadi kemudian dia berkata hadal kalb aduwullah. Umair ma ja'a illa li syarr. Ini musuh Allah, kalbun satu ini pasti enggak datang kecuali dia punya niat apa? Jelek. Akhi azmayakum, dari sini kita bisa mengambil faedah apa itu? Seseorang itu dinilai dari apa? Zahirnya. Iya, zahirnya dia kufur. Terkenal di Mekah suka menyakiti Nabi dan kaum muslimin. Dan datang ke masjid Nabi bawa pedang. Para sahabat nggak ada yang ke masjid bawa apa ya kawan? Pedang nggak ada. Antum ada yang ke masjid bawa panah? Buat olahraga Ustaz, atau ya disimpan di luar apa? Masjid. Karena masjid bukan, nggak boleh membawa itu. Nggak boleh ke masjid bawa pedang, nggak boleh ke masjid bawa apa? Panah dan sebagainya. Nggak boleh. Bagaimana dengan kisah orang yang bermain pedang itu? Dia untuk menunjukkan keterampilannya dan itu diizinkan oleh Nabi. Tapi kalau antum datang ke masjid bukan karena itu, nggak boleh. Nah, maka Umar melihat dohirnya. Dohir orang ini datang dan dia bukan muslim, bawa pedang. Ini pasti niatnya jelek. Ini faedahnya apa? Su'udon sama orang kafir itu nggak apa-apa. Paham? Antum jangan begini. Ya kita husnudzon lah. Ya ikhwan. Ada orang musyrikin datang ke masjid antum bawa pedang sambil diangkat lalu antum kita husnudzon gitu. Enggak mungkin. Sama orang kafir apa ya, kawan? Ya suudzon. Ya berbeda kalau yang datang itu seorang muslim. Yang barangkali dia qillatul ilm, ilmunya sedikit, mungkin tinggal di gunung-gunung, di hutan-hutan, belum sampai ilmu kepadanya, lalu berperilaku begini dan begitu seperti di zaman Nabi SAW. Yang orang itu datang lalu berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, beri aku sesuatu, dikasih kurma, kurang, tambahin lagi, ya husnudzon para sahabat. Ini pasti apa? Badui, jarang berkumpul dengan manusia. Manggil Nabi aja dipanggil namanya, hai Muhammad, begitu. Sementara sahabat-sahabat memanggilnya apa? Ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Ya maka kepada orang kafir itu suudzon. Belum lagi kalau Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah redha selamanya kepadamu Yahudi, tidak pula Nasrani, sampai kamu mengikuti cara mereka beragama. Ya kita suudzon kepada mereka. Tapi tetap berbuat baik kepada mereka pada asalnya. Makanya ikhwati azwajakum, seandainya Umar membunuh si Umair bisa. Ini sebagai penjelasan kepada seluruh kaum yang ada di muka bumi ini. Islam itu enggak sembarangan mengalirkan darah. Walaupun Umar sedang menyebutnya dengan apa? Aduwullah, musuhnya apa? Dan bukti-bukti menunjukkan bahwa dia memusuhi Nabi dan para sahabat dan memusuhi dakwah ini. Tapi Umar enggak serta-merta orang itu datang di negerinya kaum muslimin kuat pula, kemudian asal tebas, kan enggak. Diapakan oleh Umar? Diikat lehernya, ditarik, dibawa kemana? Ke hadapan Nabi SAW. Jadi enggak sembarangan, ini penting. Kaum muslimin tidak boleh bertindak sendirian. Kita punya pemimpin.
Di masa itu pemimpinnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar meminta beberapa lelaki Ansar supaya duduk di sampingnya Nabi untuk menjadi apa namanya? Jaga-jaga kalau si Umar ini bertindak buruk, karena Umar yakin tidak punya niat si Umar kecuali apa? Dan memang benar. Dari awal dia sudah punya niat untuk apa? Membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga memberikan faedah. Ya boleh menjaga seseorang, tapi jangan hulu. Jangan melampaui apa? Batas. Yang dijaga cuma beberapa orang, menjaga biasa saja. Tidak perlu berlebih-lebihan dalam masalah ini. Kecuali memang mengharuskan menampakkan bahwa ini yang penjaganya kalau harus. Kalau sekarang kan enggak harus daurah misalnya. Bodyguardnya kanan kiri sibuk lihat sana lihat sini, ustadznya ceramah, selesai ceramah antum coba saya tanya enggak paham. Ini daurah ini enggak boleh. Pengawalnya ngawal ustadz tapi enggak paham tentang apa? Ilmu yang disampaikan sama ustadznya itu enggak boleh. Kita tinggalkan itu. Kamu ikhwati alaikum, datang di hadapan Nabi dan ini loh sajaahnya Nabi. Jiwa pemberaninya Nabi itu muncul. Kata Nabi, biarkan Umar untukku. Umar lepaskan dia. Lepaskan sama Umar. Bersamaan dengan itu pedangnya masih ada pada siapa? Si Umar. Dan Nabi tidak punya pedang. Tidak ada pedang ketika itu. Biarkan dia. Lalu Nabi bertanya, Umair, apa yang membuat kamu datang ke tempat ini? Maksudnya kan, kamu kok nekat? Kemarin kamu kalah perang, kamu lihat pasukanmu itu porak-poranda dengan izin Allah Azza wa Jalla, lalu kamu datang sendirian, bertemu dengan singa lagi. Siapa tadi? Umar. Maksudnya demikian. Apa yang mau kamu cari? Orang-orang kafir suka menyembunyikan apa? Keinginannya. Menyembunyikannya. Tapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka selalu berkilah, enggak, saya datang bukan karena apa-apa. Sebenarnya saya datang cuma mau menjenguk apa? Tawanan perang. Karena salah satunya adalah siapa? Anakku. Itu kurang lebih maknanya demikian. Kata Nabi, sebentar, kamu harus jujur. Jujur kepadaku, kamu datang ini buat apa? Sekali lagi dia mengatakan, enggak ada kecuali cuma itu aja. Artinya begini ya kawan, orang-orang kafir di zaman Nabi itu tahu kalau berhadapan sama Nabi enggak bisa berbohong. Tapi dia tetap berbohong. Dan akan dibongkar oleh Allah tentang apa? Kebohongannya. Sama dengan orang munafik. Orang munafik itu ngerti dia. Membohongi Nabi cepat ataupun lambat akan apa? Ketahuan. Makanya para sahabat itu kalau berhadapan sama Nabi gak akan pernah berbohong. Antum masih ingat kisah perang apa namanya? Tabuk? Beberapa orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Siapa salah satunya, kawan? Ayo. Ka'ab ibn Malik. Ketika semua orang datang kepada Nabi meminta uzur. Saya enggak perang karena istri saya sakit. Datang yang lainnya karena anak saya kelaparan. Datang yang lainnya ibu saya melarang saya. Semua alasan. Ka'ab dengan dua orang temannya dia datang kepada Nabi dan dia bercerita. Saya tidak berangkat karena tertipu dengan apa? Harta bendaku. Dengan pohon kurma yang sudah siap petik. Aku tidak mungkin berbohong. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, kalau bukan karena aku takut Allah akan membongkar yang ada dalam hatiku, pasti aku akan apa? Artinya apa? Kaum muslimin yakin bohong di depan Nabi itu percuma. Tapi Nabi tetap menghukumnya apa ya kawan? Zahir. Maka si munafik yang datang minta udzur, minta begini begitu dikasih, ya sudah dimaafkan sama Nabi. Karena dohirnya begitu, urusan hatinya diserahkan kepada siapa? Allah. Adapun Ka'ab yang datang dengan jujur, Nabi diam. Tidak memberikan keputusan sebelum ada keputusan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kisah itu ya kawan? Nabi memerintahkan tidak boleh bicara sama Ka'ab dan temannya. Tidak boleh berbicara dengan dia, tidak boleh menjawab salamnya. Kalau dia datang lewat, kita ngambil jalan yang lainnya. Antum bayangin nih, kawan, datang ke pasar, tiba-tiba orang pasar bubar semua. Bagaimana rasanya, Pak? Tutup semuanya. Antum mau beli daging, tutup.
tinggal salah seorang sahabatnya yang menjadi anggota termasuk keluarganya. Ini siapa? Abu Qatadah. Dia bertanya kepada Abu Qatadah, bukankah kamu mengetahui bahwasanya aku ini beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kok Abu Qatadah diem aja. Lalu dia bertanya lagi, bukankah kamu tahu aku tidak pernah menyelisih Nabi SAW kecuali sekali itu. Diem aja. Apa kamu tidak percaya dengan aku? Diem aja. Akhirnya Abu Qatadah cuma mengatakan, Nabi memerintahkan aku tidak berbicara denganmu. Dia tinggal pergi sudah. Untuk bayangin seperti itu. Dadanya menjadi apa? Sempit. Jadi ikhwati anwa'yakum. Nah, orang kafir pun tahu. Kalau tadi itu mukmin, orang kafir tahu. Makanya ketika terjadi perang Badar di awal-awalnya, Ibnu Abbas ketika masih dalam kondisi apa? Belum masuk Islam. Bukan Ibnu Abbas, Al-Abbas maksud saya. Paman Nabi Al-Abbas yang belum masuk Islam, ikut perang Badar. Ia berkata kepada siapa? Abu Jahal. Akankah engkau memerangi seseorang yang tidak pernah berkata bohong satu kali pun? Dan kita mengetahui yang tiap dia ucapkan pasti kebenaran. Akankah kita memerangi kepada seseorang yang Allah menjaga dia? Jadi Ibnu Abbas yakin Allah menjaga siapa? Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka percaya. Tiap yang diucapkan oleh Nabi itu apa? Benar. Makanya Abu Lahab, ketika anaknya Abu Lahab itu mendorong punggungnya Nabi dengan kakinya sampai Nabi terjatuh, lalu Nabi berkata, sungguh engkau akan diterkam oleh singanya Allah. Salah satu di antara singanya Allah. Itu Abu Lahab sudah gak karuan ketakutannya. Karena Abu Lahab yakin ucapannya Nabi itu apa? Dan benar terjadi. Ketika mereka melakukan perjalanan, itu anaknya dikelilingi sama siapa? Teman-temannya Abu Lahab. Semua tidak boleh tidur, cuma buat jaga siapa? Si anaknya. Qadarullah 2 singa itu menerjang, cuma 1 yang dimakan. Ya orang itu toh. Yang lainnya enggak. Makanya orang Quraisy tahu. Nabi kalau berkata itu apa? Nah, maka Umair berusaha menutupi. Jitu illa lidzalik. Enggak ada. Aku datang cuma semata-mata cuma itu, cuman mau apa? Nengok tawanan perang. Hada wallahu alam bisawab. Qal bal qa'adtu anta wa Safwan ibnu Umayyah fil Hijr. Akan tetapi ikhwati anwa'yakum, bal qa'adta anta wa Safwan ibnu Umayyah fil Hijr. Nabi tiba-tiba ngomong. Nah, kadalik. Fadakartuma ashabal Qulaib min Quraisy. Nabi sebutkan. Sebentar, kamu sebelum kesini kan duduk sama teman-temanmu. Salah satunya Safwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Nggak bisa ngomong lagi sudah. Itu nggak zaman internet ya kawan. Nggak ada apa namanya video call, nggak ada. Dari mana itu ucapan? Dari mana ya kawan? Wahyu Allah. Sampai Nabi sebutkan yang diomongkan apa? Yang kamu bicarakan ketika kamu mendengar tentang orang-orang yang dimakamkan, ditanam di dalam sumur Badar. Tentang kondisi orang-orang Quraisy. Kaget ini siapa? Si Umar tadi itu. Summa qultu laula dain. Summa qulta, kemudian kamu kan ngomong toh, kalau bukan karena utangmu. Nabi sebut rinci, Masya Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Jangan pernah berdusta dalam urusan agama Allah SWT. Wadah? Itu baru di dunia. Allah tampakkan melalui nabinya. Gimana di yaumil qiyamah? Di hadapan Allah langsung manusia itu berdiri. Nggak bisa berbohong di hadapan Allah SWT. Dan ini kemenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan untuk kaum muslim melalui Nabi SAW ketika itu. Yang kemudian dia mengatakan semua dibongkar oleh Nabi SAW. Kemudian Safwan menanggung hutangmu, menanggung keluargamu. Lalu kemudian kamu mau membunuh aku kan sambil bersumpah menyebut nama Allah. Qala Umair asyhadu annaka Rasulullah. Umair langsung bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Hikmah yang bisa kita ambil. Hidayah itu haknya siapa? Allah. Perjalanan hidayah itu unik. Cuma Allah yang tahu. Yang tadi disebut dengan setannya Quraisy. Kalau Allah berhidayah, may yahdihillahu fala mudhillalah. Enggak ada yang bisa menyesatkan. Kita kaum muslimin harus yakin ini.
Ada orang jahat, bubarkan kajian, tetap doakan supaya dapat apa? Hidayah. Wadah? Jangan tergesa-gesa. Semoga yang bubar kajian dilaknat Allah, ditenggelamkan ke laut. La haula wala quwata. Kok doanya enggak tanggung-tanggung gitu. Nabi aja enggak kayak gitu. Nabi enggak kayak begitu. Nabi hadapi dengan lemah lembut, dengan sifat jantan, dengan ilmiah. Karena memang Nabi berharap semua manusia dapat apa? Nabi itu kepinginnya Nabi semua orang di muka bumi dapat hidayah. Tapi kan hidayah milik siapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jujur akhirnya si Umair. Apa kata dia? Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabari sama. Aku ngaku ya Rasulullah. Dulu itu baru ngomong babi syahadat langsung ngomong dulu, padahal sebelumnya itu bukan ngomong dulu. Ya, dia menceritakan dulu memang kami nih seringnya mendustakan kamu, padahal kami tahu engkau benar. Khabar yang datang dari langit kamu bawa kami dustakan. Nah ini ikhwan, hidayah kalau sudah menyapa. Hidayah kalau sudah menyapa, orang yang tadinya mau bohong berubah menjadi apa? Jujur. Kita yang sudah dapat hidayah ini jangan kembali kepada kesesatan. Udah dapat hidayah jadi orang Islam, ya jujur, jangan kebalik. Dulu orang itu kafir suka bohong, lalu setelah masuk Islam jadi apa? Jangan kebalik. Kita yang sudah Muslim dapat hidayah kerjanya apa? Bohong nggak boleh, nggak boleh. Belajar dari kisah ini. Sudah masuk waktu ya, man? Ini kisahnya menarik tapi masih panjang teman-teman ya. Insya Allah nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Ingatkan saya bahwa kisah Umair ini ada ibrah yang sangat besar. Insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab insya Allah. Kapan kita memakai istilah daurah? Adakah setiap kajian bisa disebut dengan daurah? Daurah ini cuma istilah. Istilah maksudnya berkumpulnya seseorang di sebuah tempat untuk mempelajari apa? Ilmu. Sebenarnya lebih tepat disebut dengan apa? Majalisul ilm. Lebih baik. Karena istilah daurah enggak ada di zaman Nabi. Tapi bukan tidak boleh, boleh. Yang lebih afdal kita menunjukkan apa? Majelis ilmu. Itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, boleh enggak Ustaz misalnya kajian disebut dengan daurah, lebih baik disebut dengan majelis ilmi. Baik. Gimana hukumnya memalsukan ijazah? Yang enggak boleh, ikhwan. Tadi baru kita bahas. Bohong itu tidak? Kan bohong harus pakai lisan. Bohong itu menghilangkan keberkahan. Iyyakum wal kadzib innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhi bohong. Bohong akan mengantarkan kamu kepada perbuatan dosa yang lain. Ustaz, ijazahnya buat kerja, apalagi buat kerja enggak boleh, ikhwan. Enggak barokah. Allah alam bisawab. Ustaz, kapan lagi ada kajian bab munafik? Sudah lama tidak ada kajian tentang bab tentang munafik ya. Insyaallah nantilah antum minta Ustaz Hidayat mengaji kitab bab munafik insyaallah. Barakallahu fikum ya akhi. Ustaz, mana yang benar dilakukan saat tahiyat akhir dan akan salam? Seringkali ana lihat yang dilakukan adalah salam dahulu lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu jari telunjuk diturunkan atau sebagiannya jari telunjuk diturunkan dahulu lalu salam serta menoleh ke kanan kiri. Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi menyebutkan salam itu sambil bergerak sebagaimana takbir. Anda lihat sebagai imam begini, ini salam. Sebagai imam begini. Sami Allahu liman hamidah, salah. Lafaz sami Allah dibaca sambil bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Sebagaimana lafaz ketika antum bergerak sujud, apa yang dibaca? Allahu Akbar. Jadi bukan salam dulu baru ke kanan atau ke kanan dulu baru salam, tapi bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Bagaimana dengan jari telunjuk? Apakah turun dulu baru salam ataukah salam dulu baru apa? Turun. Ini beda pendapat para ulama. Jumhur ulama berpendapat salam termasuk apa? Doa. Salam termasuk doa. Maka tidak diakhiri doa itu kecuali setelah apa? Menggeleng ke kanan dan ke kiri. Sehingga ketika tidak diakhiri telunjuknya itu kecuali sampai doanya selesai.
Sehingga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi dibiarkan demikian. Tapi sebagian para ulama mengatakan diturunkan. Berarti apa ya kawan? Antum pilih yang mudah lah. Jangan terlalu sulit bagi antum menurunkan atau tidak menurunkan jari telunjuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Hada ya ikhwati a'udzu billahi. Masih banyak soalnya. Sudah masuk waktu satu saja. Nanti lain waktu kita akan jawab. Ka'ab bin Malik tidak diajak berbicara oleh para sahabat dan Rasul. Berapa lama Pak Ustadz? Ana pernah membaca selama 40 hari. Apakah benar hadisnya? Benar. Hadisnya benar, sahih. Bukan hanya itu. Setelah tidak diajak bicara, Nabi mengutus utusan datang kepada Ka'ab supaya istrinya Ka'ab menjauhi siapa? Ka'ab. Bayangkan. Dan Ka'ab bingung. Maksudnya menjauhi itu diceraikan atau apa? Ternyata bukan diceraikan. Suruh pulang ke rumah siapa? Orang tuanya dulu. Jadi Ka'ab sendirian di rumah. Kerjanya Ka'ab di mana? Naik ke atap rumah. Karena orang Arab itu biasanya atapnya apa? Datar. Di atap dia sholat. Hampir-hampir dia menjatuhkan dirinya. Setiap hari seperti itu. Makin sempit dadanya. Sudah nggak ada yang mau bicara. Istrinya disuruh apa? Lalu kemudian ada salah seorang sahabat juga yang sudah tua renta. Istrinya minta udzur kepada Nabi. Karena ini sahabat nggak ada yang mengurus. Kalau nanti istrinya pulang, siapa yang memberinya? Maka diizinkan buat satu ini. Tapi Ka'ab enggak. Isinya justru apa? Antum bayangin kalau begitu bagaimana antum ikhwan? Setelah itu datang utusan orang-orang apa? Romawi membujuk Ka'ab untuk murtad. Tuh teman-temanmu nggak ada yang perhatian sama kamu. Ayo ke negeri saya jadikan kamu mulia, kasih harta sebanyak. Apa jawaban Ka'ab? Tidak. Orang beriman begitu. Karena Ka'ab tahu yang diperbuat oleh Nabi itu benar. Paham? Nah itu dalil bolehnya memboikot kalau maslahat. Kalau sekarang antum jangan cuma masalah sendal ketukar langsung boikot. Ya, enggak bicara 40 hari 40 malam enggak boleh. Muslim tidak boleh tidak saling tegur sapa melebihi berapa? 3 hari. Kecuali faktor yang tadi disebutkan. Ya, sampai di sini teman-teman, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.